cukuplah Allah penolongku, engkau wakilku, la haula wala quwata illa billah. Allah langsung perintah, ya nar, wahai api, kuni bardan, dinginlah dan selamatlah Ibrahim. Menurut keterangan tafsir, pada waktu itu, waktu Allah bilang kuni bardan, seluruh api di seluruh dunia dingin semua. Jadi ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Makanya dibaca hasbi Allah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa yang baca 70 kali di hari Asyura tidak kena musibah api sampai Asyura tahun depan. Siapa yang setiap hari bacakan Fatihah bapaknya? Belum tentu, padahal harta warisan orang tua dipakai. Belum tentu nengok ke anak kalau meninggal. Jadi yang kita bawa semua harta di dunia, jangan bagi, simpan sebagian. Kalau 2 hektar, 500 are, 50 are saya punya untuk wakaf pesantren, wakaf masjid, wakaf panti asuhan, sisanya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Baranti, kita doakan beliau sehat walafiat, senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, berkah dunia wal akhirat. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Baranti, sahabat Dr. Kiai Wahidin Ar-Rafani SAG MA. Jadi saya sahabat beliau, sama-sama juga sekarang mengurus Basnas. Basnas itu yang diurus cuma 3 golongan. Yang pertama yang bayar zakat namanya muzakki. Yang kedua yang menerima zakat namanya mustahik. Yang ketiga yang tidak mau bayar zakat namanya muzekke. Itu yang kita urus. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tondrong Rijang, baik ia menjabat ataupun pada masanya. Jadi sekarang itu tidak ada istilah mantan. Jadi Pak Camat, kalaupun tidak jadi camat, kalau datang di Baranti, itu tetap dipanggil sebagai camat pada masanya. Jadi gubernur, bupati. Apa semangatnya? Jadi Bapak Kepala Desa meskipun sudah tidak menjabat, supaya tetap tinggal dalam dirinya, saya pernah jadi kepala desa. Jadi tidak boleh macam-macam perbuatanku. Saya ini pernah jadi camat, saya pernah jadi bupati, sehingga sampai meninggal menjaga nama baik jabatan yang pernah disandang. Yang saya hormati, ini lama baru ketemu, ternyata ada di Sidrap, Ustadz Jamaluddin Suhufi. Saya sama-sama di UMI beliau. Saya bilang di mana menghilang, ternyata ada di
ketemunya di Baranti. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Saya hormati seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Jamal. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim. Saya lihat ini ibu-ibu Majelis Taklim, alhamdulillah seragamnya cantik dengan segala warnanya. Cicil atau cash, Ibu? Oh, cash. Saya kira belum lunas karena ada juga Majelis Taklim sudah bubar, nah belum lunas cicilannya. Tokoh pemuda, hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang kedua di Kecamatan Baranti, 2 tahun lalu kalau tidak salah, atau 3 tahun lalu, waktu masih almarhum Pak Kiai Burhan, ya, jadi di depan rumah beliau. Nah, sekarang Pak Kiai Wahidin, dan kita memperingati peristiwa yang sangat besar, yaitu Tahun Baru Hijriah. Sebelumnya saya mengajak kita mendoakan seluruh pendiri, pengurus, donatur masjid ini, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kita doakan apa yang telah dikeluarkan, disumbangkan banyak atau sedikit, semuanya akan bernilai berkah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Karena harta kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu, adalah yang sudah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya ingat di akhir ceramah, saya mau ingatkan ini supaya harta itu dijaga baik-baik dan jangan simpan di dunia saja, tapi harus dibawa masuk ke liang lahat. Alhamdulillah, kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 10 Muharram, atau yang dikenal Yaumul Ashura, dan kelihatannya semuanya berpuasa pada hari ini. Jadi selamat kita menanti yang berbuka puasa. Yang dekat-dekat dengan bosar, hati-hati. Karena itu orang kalau puasa kecoa saja kayak kelihatan kurma. Jadi harus waspada, jangan sampai tidak sengaja. Ya, tidak lama lagi nih, tinggal 1 jam kurang lebih, karena maghrib di Baranti ini jam 6:05. Jadi tidak lama, ya, 1 jam 3 menit lagi kita akan berbuka puasa. Orang yang puasa pada hari Ashura itu pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun. Menghapuskan dosa 1 tahun. Ustadz, kenapa terlambat saya dengar? Nah, jam begini nah saya tidak puasa tadi. Tidak apa-apa. Besok puasa, niatnya puasa Ashura 10 Muharram qadha. Jadi tidak ada masalah. Islam itu tidak ribet, tidak susah. Yang penting jangan memudah-mudahkan. Bahkan orang yang hari ini tahu bilang puasa Ashura penting, tapi ada hajatan yang sulit, dia kalau tidak hadir makan di situ, silahkan dia makan, besok dia ganti puasa Ashuranya dengan niat qadha. Kalau ibu-ibu haid di Ramadan, bayar kalanya kapan, Bu?
Di Ramadan atau sesudah Ramadan? Sesudah Ramadan. Niatnya tetap puasa Ramadan qadha. Jadi kalau ada kebiasaan yang baik, silakan dilakukan di waktu yang lain kalau tidak sempat dilakukan hari H. Misalnya rutin puasa Senin Kamis, baru ada undangan akikah, hadiri akikah dan makan bersama. Nanti puasa Seninnya dilakukan besok hari Selasa, niatnya qadha kemarin. Jangan puasa sementara acaranya orang. Tapi kan saya sudah rutin puasa Senin Ustadz, tidak enak kalau tidak puasa, dan sendiri ya tidak apa-apa. Kalau semua undangan pikirannya sama dengan bapak ibu, semua yang datang tidak ada yang makan. Sudah hadir 100 orang, semua bilang saya sendiri puasa, ternyata semua puasa. Disuruh makan tidak ada yang makan. Tidak stroke ring kira-kira yang punya acara. Begitu kita pulang, dia balik itu meja, dia bilang makanan celaka ini, tidak ada yang mau makan. Rusak silaturahim gara-gara mengejar yang sunat. Padahal wajib menjaga silaturahim. Dan ini diamalkan oleh Nabi. Nabi hari Senin makan sahur kurma. Kemudian pergi ke masjid. Selesai sholat subuh, ada sahabat yang datang, ya Rasul, tada pengak ka ya Rasul, kami mengundang Nabi untuk makan siang di rumah, hajatan kemanakan ta akikah. Kata Nabi, insya Allah. Selesai duhur, Nabi bersama rombongan sahabat memenuhi hajat dan Nabi makan siang bersama, padahal tadinya sahur niat puasa sunat. Apa yang didapat Nabi? Pertama, dapat pahala puasa penuh karena sudah niat. Yang kedua, dapat pahala silaturahim dan tidak mengecewakan hajatan orang lain. Ini orang Baranti diundang, hari Sabtu diundang, datang hari Senin acara akikah. Dia datang, tapi ketika disuruh makan, dia bilang, maaf saya puasa. Kenapa kita puasa nada hari-hari Sabtu ini undangan? Sudah tahu memang kecuali undangannya jam 2 siang, nah sudah hampir juga buka. Begitulah Nabi dalam melaksanakan agama. Dan sebaliknya, Nabi pergi ke masjid, pulang sholat subuh, kasih tahu istrinya Aisyah, ya Humairah, tolong hidangkan makanan, saya lapar pulang dari masjid. Kata Aisyah, maaf ya Rasulullah, jangankan yang mau dihidang, yang mau dimasak pun tidak ada. Tidak ada makanan, tidak ada. Nabi tersenyum, kata Nabi, kalau begitu hari ini saya puasa. Itulah Nabi, Pak. Dan ini yang kita mau kupas sedikit-sedikit sebagai bahagian dari hijrah. Karena hijrah sekarang adalah hijrah ma'ani. Tidak ada lagi hijrah makani. Kata Nabi, tidak ada lagi hijrah sesudah Fathul Makkah. Tidak ada lagi gerombolan pindah satu kampung ke kampung yang lain. Yang ada adalah hijrah maknawi, hijrah hakiki, yaitu pindah dari manahallah, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram sesuai namanya mulia. Jadi Muharram ini aslinya adalah bulan yang istimewa. Dari 12 bulan yang diturunkan Allah, ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Haram itu artinya mulia. Makanya masjid termulia di dunia namanya Masjidil Haram di Mekah.
Orang kalau angkat tangan kepada bendera namanya hormat. Hormat itu asal katanya haram. Jadi hormat itu haram. Takbir yang membuat kita mulia dunia akhirat namanya takbiratul ihram. Takbir yang memuliakan. Karena sholat adalah kunci orang selamat di dunia dan di akhirat. Dari 5 rukun Islam, satu-satunya yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Dari 5 rukun Islam. Kalau yang lain, pertama syahadat, itu cuma 1 kali syaratnya. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sah, resmi sebagai muslim. Kemudian yang kelima, haji. Itu hanya bagi orang yang mampu dan keluar nomor porsinya. Banyak orang di Baranti mampu tapi belum sampai nomor porsi. Jangan coba-coba ke Tanah Suci. Tahun ini ada 5.000 orang Indonesia yang wukuf di Jeddah. Ada yang wukuf di Jeddah. Tidak masuk Arafah. Bahkan ada yang wukuf di Jakarta melontar di shopping. Saya bilang, ada apa? Dibilang wukuf di Jakarta melontar di shopping. Dia bilang, itu omku Ustaz, di Jakarta tidak terbang-terbang wukuf. Jadi marah keluarganya, dilempar ke kantor trepelnya di shopping. Jadi wukuf di Jakarta melontar di shopping. Tahun ini tidak ada satupun yang lolos masuk ke Arafah kalau bukan visa haji. Visa amil, visa ziarah, visa yang lain selain visa haji tidak masuk Arafah. Tahun ini adalah haji yang paling tertib. Saya dari Arafah ke Muzdalifah tidak ada orang jalan kaki. Padahal dulu-dulu kalau kita haji penuh orang jalan kaki. Melontar di Mina, tempat jumroh, tidak ada orang yang tidur di pelataran-pelataran Mina, jumrah. Semua punya tenda dan hotel. Jadi ternyata yang bikin macet di Mina adalah jamaah haji ilegal. Yang tidak punya visa haji. Memaksakan masuk ke Tanah Suci, memakai jatah tenda jamaah resmi sehingga padat luar biasa. Tahun ini bersih. Tahun ini bersih. Ada sahabat saya sudah di Jakarta. Saya bilang jangan terbang. Dia bilang tapi ini jamaahku Ustaz ngotot terbang karena ada visanya. Visa apa? Visa amil. Akhirnya dia terbang tembak Madinah. Di Madinah menunggu berita baik, tidak lolos. Tembak Jeddah. Di Jeddah sampai tanggal 4 Zulhijjah. 5, 6, 7, 8 Zulhijjah. Besok wukuf. Dia masih berusaha. Dan dia WA saya, alhamdulillah dapat bus. Busnya tidak main-main. 2 miliar satu bus. Jadi kalau 2 miliar dibagi 40, 50 juta satu orang. Jadi 2 miliar naik bus. Busnya menjamin bisa mengantar masuk Arafah. Masuklah dari Jeddah menuju ke Mekah. Sampai di pemeriksaan, ditahan polisi, kemudian dipandu. Mobil di depan. Polisi, waktu dipandu mobil, itu jamaah semua di atas bilang, alhamdulillah, kon kepanggilan. Dipandu polisi, dikira mau dipandu menuju Arafah, ternyata dipandu untuk pulang balik ke Jeddah. Di depan mobil polisi, di belakang mobil polisi, dipandu kembali. Mati dalam itu 2 miliar. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu di Baranti, ikuti jalur resmi. Mendaftar lewat reguler pemerintah. Kalau daftar tahun ini 2025, insya Allah
kita akan berangkat 2070. Tidak, 30 tahun, ya 2060 lah. Atau yang kedua, ONH Plus yang resmi mendaftar 2025, insya Allah berangkat 2032, 2033, 7 sampai 8 tahun. Jadi jangan mudah diiming-imingi, berangkat mendaftar sekarang, ku daftar memang berangkat kita tahun depan. Jangan. Yang boleh langsung berangkat itu cuma 1 petugas, tenaga kesehatan, medis, pembimbing agama, dan petugas kloter. Yang kedua, tenaga musim yang duluan berangkat 3 bulan dia ibadah hajinya. Selain itu tidak. Jadi hanya petugas kloter, pembimbing agama, tenaga kesehatan. Bapak dan Ibu, Muharram bulan mulia. Karena itu berbahagialah kita ada di Muharram. Muharram itu bulan kemenangannya agama Allah dan kehancurannya musuh-musuh Allah. Jadi kalau ada orang sidrap yang bilang Muharram bulan naas, itu tidak salah. Yang penting tidak titik. Muharram adalah bulan panas, bulan naas, nakas, sial, celaka bagi orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Jadi jangan kasih masuk dirita. Kalau kita bilang Muharram bulan panas untuk dirita, berarti kita masukkan diri sebagai musuh Allah. Banyak sejarah mencatat Muharram kemenangan Islam. Nabi Nuh yang umurnya 950 tahun. Jadi Nabi umur 350 tahun. 600 tahun beliau jadi Nabi. Nabi Nuh selamat dari banjir tsunami pada 10 Muharram. Jadi itu Nabi Nuh ceramah, Pak. Keliling ceramah. Ratusan tahun ceramah, tidak cukup 100 orang pengikut. Wes stres itu. Saya baru kurang lebih 30 tahun ceramah. Saya ini umurku 52. Yang dipercaya ini foto kayaknya sudah lama ini. Jadi sudah diedit-edit lagi. Jadi ini terlalu muda dari aslinya. Saya sudah 52 tahun, 30 tahun kurang lebih ceramah. Dan pengikut saya di Facebook itu sudah tidak bisa menambah pertemanan karena sudah 5.000 pengikutnya yang bertambah. Baru 30 tahun. Di YouTube sudah kalau tidak salah 12.000 subscribernya, subscribe-nya. Bosara channel. Tapi Nabi Nuh ratusan tahun ceramah, ternyata followersnya tidak cukup 100. Dan puncaknya ketika Nabi Nuh mengangkat tangan, ya Allah, ini manipuang. Saya minta maaf ini, saya tidak lancar bahasa Bugis. Jadi saya kalau bicara nyambung, tapi kalau ceramah, degagah harapan. Ya Allah, saya kembalikan kepadamu. Saya sudah mengeluarkan seluruh kemampuan saya mengajak kembali ke jalanmu yang lurus, tapi ini yang ikut. Saya kembali kepadamu. Kata Allah, panggil umatmu yang setia, suruh menebang pohon-pohon yang besar, bikin kapal yang besar, dan di atas puncak gunung paling tinggi. Di atas gunung, iya. Dalam hati Nabi Nuh bertanya, kenapa di atas gunung tapi tidak bisa keluar? Karena itu perintah Allah. Jadi kalau Allah perintah, tidak ada lagi tedeng aling-aling. Setelah selesai melapor, ya Allah, sudah selesai, naikkan ke perahu seluruh jenis-jenis tumbuhan. Maka seluruh tumbuhan dikasih naik. Selesai, naikkan seluruh jenis binatang, masing-masing 2 ekor, jantan dan betina. Sudah naik, yang terakhir
panggil seluruh umatmu, beriman atau kafir, panggil semua. Maka Nabi Nuh teriak dari atas perahu, wahai umatku, naiklah ke perahu, sebentar lagi akan ada banjir besar. Ternyata 100 kurang yang naik. Termasuk yang tidak naik adalah putra kesayangan, namanya Kan'an. Kan'an tidak naik. Dia bilang lagi, kenapa saya mau ikut sama orang yang setengah gila? Masa di atas gunung bikin perahu? Gak usah ikut. Makanya banyak juga pengikutnya Kan'an tidak ikut. Selain Kan'an, istrinya Nabi Nuh juga tidak ikut naik perahu. Siapa namanya istrinya Nabi Nuh, Pak? Ibu-ibu? Bu? Sudah berapa tahun bermajelis taklim? Sering dengar pengajian bulanan? Siapa namanya istrinya Nabi Nuh? Astagfirullah. Lama pengajian. Anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an. Istrinya Nabi Nuh namanya mamanya Kan'an. Atau kalau mau lebih keren lagi, Nyonya Nuh. Kan tidak disebutkan dalam Quran. Ini kita manusia ini susah sekali. Selalu cari yang susah-susah. Ustaz, siapa namanya istrinya Nabi Nuh? Saya tidak tahu karena tidak disebutkan. Kalau disebutkan dalam hadis, ya kita tahu. Jadi istrinya Nabi Nuh namanya Nyonya Nuh. Atau Bu Nuh. Atau mamanya Kan'an. Jadi induknya lah Kan'an. Tidak naik. Banjir datang, selabat Nabi Nuh, surut itu air. 40 hari terapung-apung di lautan air, ternyata surut 10 Muharram. Di 10 Muharram, Nabi Ibrahim alaihissalam juga selamat. Tidak jadi dibakar. Padahal sudah bertumpu itu kayu. Kemudian dibakar. Kemudian dilempar Nabi Ibrahim ke atas. Waktu itu Allah utus malaikat-malaikat untuk menolong Ibrahim, kekasih Allah. Datanglah malaikatnya angin, Ibrahim, sudilah engkau saya tolong. Saya yang atur arah angin. Kalau engkau setuju, saya tiup, terbongkar semua kayu ini. Tidak jadi kau terbakar. Kata Ibrahim, saya tidak butuh angin. Saya butuh pemilik angin. Datang malaikat yang mengatur curah hujan. Sekarang ini lagi banjir di Bantaeng dan Jeneponto, sebahagian Bone. Maka Ibrahim, saya yang atur curah hujan. Kalau engkau setuju, saya turunkan hujan lebat. Tidak jadi terbakar. Kata Ibrahim, saya tidak butuh hujan. Saya butuh yang punya hujan. Lalu Nabi Ibrahim angkat tangannya sambil berdoa. Wiridnya Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah penolongku, engkau wakilku, la haula wa la quwata illa billah. Allah langsung perintah, ya nar, wahai api, kuni bardan, dinginlah dan selamatlah Ibrahim. Menurut keterangan tafsir, pada waktu itu, waktu Allah bilang kuni bardan, seluruh api di seluruh dunia dingin semua. Jadi orang-orang berhenti bikin masak kopi, tidak masak-masak itu, masak nasi, tidak masak-masak. Waktu itu dingin semua. Jadi ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Makanya dibaca hasbi Allah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa yang baca 70 kali di hari Asyura, tidak kena musibah api sampai Asyura tahun depan. Jadi rajin baca.
hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lagi hasbi Allah. Karena kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya tetangga. Jadi bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau Nabi Ibrahim baca hasbi Allah, memang sendiri dia yang terbakar. Kalau kita mau terhindar dari musibah kebakaran, maka selalu baca hasbunallah. Jadi kadang-kadang ada yang harus dirubah, ya sesuai dengan keadaan. Kalau ada ayat la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, itu ayat. Tapi kalau baca ibtita, jangan baca begitu, baca la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya tanya Andre Guruta, Kiai, saya bilang kenapa nak dirubah ini? Ayatnya bilang wa ana awwalul, saya termasuk orang yang pertama masuk Islam. Kenapa dibilang la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin? Dia tidak jawab, dia tanya, dibilang kau pertama kah masuk Islam? Generasi keberapa kau? Saya bilang sekarang 1447 pun. Dia bilang makanya jangan bilang wa ana awwalul, bukan kau sahabat. Jadi sahabat bacanya wa ana awwalul muslimin. Kalau kita tidak, bukan ke golongan pertama, golongan terakhir ke ini. Maka la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di 10 Muharram Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Dikejar sampai ke pinggir pantai. Pusing Nabi Musa, mundur ditangkap, maju tenggelam. Tawakal kepada Allah, kata Allah, pukulkan tongkatmu. Begitu dipukul, jadilah jalan tol membelah Laut Merah. Teruslah pasukannya Nabi Musa, umatnya nyebrang. Begitu sampai di sebelah, perintah Allah, cabut tongkatmu. Dicabut, tenggelamlah Fir'aun bersama pasukannya. Jadi Nabi Musa tidak pernah membunuh Fir'aun dan pasukannya. Seandainya Allah tidak bilang cabut tongkatmu, Nabi Musa tidak cabut. Jadi tidak ada niat untuk mencederai lawan. Tapi karena itu perintah Allah, maka dicabut, tenggelam. Fir'aun dan pasukannya mati di Laut Merah. Kecuali istrinya, karena tidak ikut mengejar, karena istrinya Fir'aun beriman kepada agamanya Nabi Musa. Siapa namanya istrinya Fir'aun, Ibu? Nyonya Fir'aun. Sudah pintar ini, Ustaz. Namanya Siti Asia. Karena disebutkan dalam Barasanji. Disebutkan dalam hadis Asia wa Maryam. Asia itu istrinya Fir'aun, tapi tidak pernah ikut agamanya suaminya. Dan setiap mau berhubungan Fir'aun dengan Asia, Allah mengutus jin mengganti Asia, menyerupai mukanya persis Asia. Jadi Asia pun tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Di Muharram, Nabi Yunus Zunnun itu selamat dari perut ikan hiu. Ini pelajaran dari Nabi Yunus, Pak. Itu Nabi Yunus pergi ceramah, diutus di satu daerah. Setelah ceramah berbulan-bulan, tetap gitu makna judi online, Pak. Tidak ada yang mau ikut Nabi Yunus. Yang sabu-sabu, yang narkoba, yang minum-minuman keras, minum. Sampai Nabi Yunus bilang, tidak ada harapan ceramah di sini, saya mau pulang. Begitu ada kapal, dia numpang, tinggalkan tanggung jawab. Karena dia lari dari amanah, di atas kapal diuji. Goyang itu kapal, ombak besar. Nahkoda kapal berkata, satu-satunya jalan menyelamatkan seluruh penghuni kapal harus satu orang yang dilempar ke laut. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Setuju bahwa ada satu orang yang dilempar. Tapi tidak setuju siapa yang mau dilempar. Tidak ada yang mau.
karena itu diundi. Begitu diundi, lompat namanya Nabi Yunus. Begitu lompat namanya, protes semua penghuni kapal. Jangan dia, masa ustaz kayak disuruh lempar. Ya itu yang di sana pakai balik-balik sih. Kalau begitu diundi lagi. Diundi yang kedua, namanya lagi. Kata penghuni kapal, tunggu periksa dulu itu arisan. Siapa tahu namanya semua tahu ditulis. Kan ada juga itu bendahara arisan begitu. Satu nama, akhirnya dia lompat. Diundi yang ketiga, Yunus lagi yang keluar. Maka dilemparlah Yunus turun dan ditangkap oleh ikan hiu besar. Sudah 3 kegelapan menghantui Nabi Yunus. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Di dalam perut ikan baru Nabi Yunus sadar, oh ini bukan badai biasa. Saya lari dari amanah. Maka dia tobat di dalam perut ikan. Dia baca doa tobatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia baca berulang-ulang, selamat keluar. Makanya bapak-bapak kalau istrinya mau melahirkan, ambil air 1 gelas, baca ini berulang-ulang, baca salawat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikuti doa, ya Allah, selamatkan anakku keluar dari perut istriku sebagaimana engkau dulu menyelamatkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan hiu. Dibaca, jangan cuma tahu memasukkan, tidak tahu mengeluarkan, Pak. Jadi dibaca. Di bulan Muharram, Nabi Yakub kembali melihat normal setelah buta. Butanya Nabi Yakub karena air matanya kering, menangis terlalu banyak, sedih ketika Nabi Yunus dibuang oleh Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya masuk ke sumur. Nabi Yusuf keluar dari penjara Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya Muharram. Dan banyak kejadian-kejadian baik terjadi di bulan Muharram. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, jangan lagi takut bikin pesta pernikahan di bulan Muharram. Karena pensiun itu imam desa saya kalau bulan Muharram disidrap. Dia bilang bulan panas. Nah kita bukan kafir, kita orang Islam. Di kampungku di Galesong takalar, itu om-om, tante-tante tidak mau kasih kawin anaknya kalau bulan Muharram, dia bilang bulan panas. Tapi ada tanteku kasih kawin anaknya bulan Muharram, ada kuliah undangannya, si bilang, selamat bunda, berarti bunda ini sudah kembali ke jalan yang benar, sudah tidak takut kasih menikah bulan Muharram. Dia bilang tidak, sudah memang menikah bulan lalu. Ternyata belum sembuh. Kukira sembuh, ternyata belum. Nikah apa namanya itu? Nikah soro. Soro itu bahasa Arab sir. Nikah coko. Nikah sembunyi. Nikah tidak ramai. Makanya dibilang nikah siri atau nikah soro. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah kira-kira gambaran betapa mulianya bulan Muharram. Dan Nabi sendiri hijrah bukan bulan Muharram. Jadi Nabi itu hijrah bukan bulan Muharram. Ini Muharram tahun baru Hijriah yang menentukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi itu tinggalkan Mekah, sembunyi di Jabal Sur. 27 Safar tinggalkan Jabal Sur. Ada yang bilang 27 Safar tinggalkan rumah. 3 malam di Jabal Sur, kemudian 1 Rabiul Awal berangkat menuju ke Madinah, 8 Rabiul Awal tiba di Kuba, 4 hari di Kuba bangun masjid, 12 Rabiul Awal masuk ke Yasrib Madinah, di sana juga bangun masjid yang sekarang namanya Masjid Nabawi. Kenapa Muharram dijadikan tahun baru Hijriah? Oh, ada gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Dia terima surat dari negara lain, negara Romawi. Di situ jelas tanggalnya, bulannya, tahunnya. Disimpan surat itu baik-baik.
baru Abu Musa al-Ash'ari menuju ke ibu kota negara di Madinah. Yang waktu itu presiden adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua. Jadi waktu Nabi meninggal, itu bertengkar antara Ansor dengan Muhajirin. Bertengkar di sebuah tempat namanya Bani Thaqifah. Di situ bertengkar karena Nabi tidak pernah menulis surat, kalau saya meninggal ini yang ganti. Itu tidak pernah. Jadi Nabi itu tidak pernah pikir siapa penggantinya. Jadi Pak Desa kalau nanti selesai menjabat tidak usah titip anaknya jadi wakil kepala desa, ya. Nggak usah, apalagi kalau sekolahnya tidak beres-beres, Pak. Kasih sekolah nata di Baranti, Bu. Dikasih sekolah. Karena kalau tidak sekolah nak mau jadi pejabat terpaksa ijazah palsu nak pakai. Ada istilah ijazah paket C. Apa itu paket C? Apa itu paket C? Ijazah setara S. Nah, ini mau diluruskan. Jadi paket C itu bukan ijazah SMA. Paket C. Ijazah paket C adalah ijazah tanda bukti bahwa orang ini tidak pernah sekolah. Masa mau sama kita ini setengah mati sekolah, semua utang kita saja belum lunas. Jadi ijazah paket C adalah surat bukti yang diakui negara bahwa orang ini tidak pernah selesai sekolah. Ya, makanya dibikin ijazah pakai C. Kalau pernah sekolah tidak usah pakai C, ada ijazahnya. Ya, Bapak dan Ibu, sampai di mana tadi itu? Jadi karena Nabi tidak pernah titip siapa jadi khalifah, makanya bertengkar. Begitu bertengkar, datanglah Abu Bakar. Abu Bakar hanya sebut baca satu hadis, langsung bertengkar itu habis, damai semua. Lalu Abu Bakar karena sudah damai ini Ansor dengan Muhajirin. Ansor itu penduduk Madinah asli, Muhajirin yang datang dari Mekah. Kata Abu Bakar, saya meminta dan mengusul Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Karena tidak ada orang yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih berwibawa daripada Umar bin Khattab. Seluruh yang hadir, Muhajirin, Ansor itu setuju semua. Karena dia tahu kalau kita tidak setuju, leher ini terpenggal. Setuju semua. Maka Umar berkata, saya tidak akan mau jadi khalifah selama Abu Bakar masih hidup. Maka Abu Bakar yang disepakati jadi khalifah. Jadi waktu Umar disepakati itu Umar tidak menolak. Cuma tidak mau kalau gurunya masih ada. Karena Umar itu berguru kepada Abu Bakar. Jadi itu Umar bukan cuma Nabi gurunya. Kadang-kadang Nabi ceramah atau menyampaikan hadis, itu Umar protes. Kenapa begitu? Ditapes sama diam, begini maksudnya. Diam. Jadi memang Abu Bakar itu ilmunya luas. Kadang-kadang Umar mempertanyakan sesuatu, Abu Bakar selesaikan. Sudah, ini maksudnya. Ya, makanya ketika turun ayat waktu haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama bagimu dan saya ridho Islam sebagai agamamu. Seluruh orang di Arafah itu teriak Allahu Akbar, Islam sudah sempurna. Umar itu sujud syukur, alhamdulillah, cita-cita tercapai. Abu Bakar menangis sendiri. Itu ilmunya Abu Bakar luar biasa. Kata Umar, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Nah ini kemenangan ini sudah sempurna. Kata Abu Bakar, kalau ajaran Islam sudah sempurna, berarti tidak lama lagi Nabi wafat. Itu tafsir beda-beda. Yang satu bilang masuknya ini sempurna, Abu Bakar bilang ayat ini masuknya tidak lama lagi Nabi wafat. Abu Bakar jadi khalifah. Ketika Umar jadi khalifah waktu Abu Bakar wafat, datanglah Abu Musa al-Ash'ari
Assalamualaikum ya Amir Mukminin. Malu-maluku, kenapa? Ada surat datang dari negeri sebelah, ada tahu tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Saya biasa menerima surat dari istana tanggal 5 Safar, tapi tidak tahu Safar tahun ini atau Safar 5 tahun lalu, Pak. Atau Safarudin yang tanda tangan, Pak. Tidak ditahu ini. Kata Umar, oh iya ya, kita belum punya tahun. Maka dipanggillah sahabat-sahabat yang utama, yang pernah lama bersama Nabi. Ada Utsman, Ali, Abu Musa, semua dipanggil. Setelah kumpul, kata Umar, kita harus punya tahun Islam sendiri. Masa Romawi punya, Cina punya, Persia punya, kita tidak punya. Diusul. Ada yang usul, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari lahirnya Nabi, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Umar bin Khattab bilang, ini tidak bagus sisinya ini. Karena Nabi lahir 40 tahun sesudahnya, itu masih gelap Mekah, masih menyembah berhala. Jadi kurang bagus kini sarak-saraknya ini. Tidak bisa dijadikan senur-senur. Kalau begitu, kita mulai tahun baru Islam ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti 40 tahun sesudah Nabi lahir, mulai tahun 1. Umar bilang, kurang bagus juga. Karena setelah Nabi jadi Rasul, 13 tahun itu masih banyak pembangkang. Bahkan Nabi terusir dari Mekah. Usulan ketiga, kalau begitu, hari wafatnya Nabi. Karena itu sempurna. Umar juga tidak setuju. Kalau hari wafatnya diperingati sebagai tahun baru, setiap kita tahun baru selalu menangis karena takziah orang. Ali usul, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi ke Madinah? Umar bilang, wah ini yang benar. Karena begitu sampai di Madinah, terciptalah negara yang baik, makmur, aman, dan syariat Islam diterapkan dengan sempurna. Disepakatilah tahun itu 17 tahun yang lalu Nabi hijrah. Jadi tidak pernah itu tahun 1 Hijriah, Pak. Langsung kita mulai tahun ini 17 tahun Islam. Karena hijriah maka disebutlah hijriah, karena hijrah. Seandainya lahirnya Nabi maka kita akan bilang 1447 Maulidiyah. Atau meninggalnya Nabi 1447 Wafatiyah. Karena hijrahnya Nabi 1447 Hijriah. Jadi sudah sepakat tahun 17. Belum sepakat bulan berapa mulai. Ada yang mengusulkan Rabiul Awal bulan 1. Lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan tidak, turunnya Quran, Ramadan. Umar bertanya, bulan berapa orang kumpul umat Islam seluruh dunia? Bulan Zulhijjah. Kalau begitu, sesudah Zulhijjah kita mulai tahun baru. Karena kalau ada haji kumpul, begitu pulang ke negaranya masing-masing, semangat Islamnya muncul. Maka dimulailah ditetapkan Muharram sebagai bulan satunya orang Islam. Itu jadi tidak usah alergi dengan bulan Muharram kalau banyak kegiatan-kegiatan yang unik-unik selama tidak menyimpang. Saya ditanya di kampung, bagaimana itu orang di Jawa yang kalau satu suro dicuci kerisnya? Saya bilang, ya keris itu kan tercipta dari logam. Logam kalau tidak dicuci berkarat, tidak apa-apa dicuci. Tapi setiap satu surah saya bilang cocok nih kalau lewat dari 1 tahun dicuci, karatannya terlalu keras. Boleh mencuci keris 1 surah, 1 Muharram. Yang penting jangan bilang kalau tidak dicuci, ini saja semua perutah. Yang penting tidak bilang wajib dicuci. Tapi kalau mau cuci gampang diingat. Setiap 1 Muharram ku cuci lagi kerisku. Bagus supaya rutin terawat itu kerisnya. Yang penting tidak dimasuki dengan pandangan yang aneh-aneh. Silakan. Budaya itu perlu. Budaya itu dari asal kata budi. Budi itu akal pikiran. Jadi orang yang akal pikirannya normal
pasti berbudi, dan orang yang berbudi menjaga budaya. Selama budaya itu tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Sebagai penutup, ya 15 menit lagi masuk jam 6. Apa yang kita mau tingkatkan? Ya, apa yang kita mau tingkatkan? Karena temanya ini luar biasa ini. Mewujudkan sidrat yang penuh berkah. Apa itu berkah, Pak? Berkah itu, kalau bapak ibu punya cincin, ya, punya cincin atau jam tangan, ketika cincinnya dibuka, ada bekasnya, putih-putih. Yang bekas putih itu namanya barkun. Apa itu barkun? Ada bekas yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan. Itu berkah. Ada orang kaya, tapi anaknya narkoba, sabu-sabu, berampok, korupsi. Tetangganya bilang, dek gaga barakah. Nah, ini yang mau dicari ini. Maka 1 Muharram, 10 Muharram hari ini, kita mulai hidup berkah. Cari yang halal-halal. Jangki yang haram-haram, Pak. Mulai kita bangun dari rumah tangga dulu. Keluarga yang berkah. Samawah. Apa kepanjangannya samawah? Sama-sama main WA. Ini yang merusak ini, Pak. Suami, istri, anak-anak sama-sama di rumah, tapi tidak baku bicara. Semua handphone. Itu namanya keluarga samawah. Kalau sakinah mawaddah warahmah itu samara. Bukan samawa, apalagi samaraba. Sakinah mawaddah warahmah barokah. Jadi mulai dari rumah. Suami yang masih suka bentak-bentak, bohongi istrinya, itu gaya 1446, 1447. Suami harus sayang sama istrinya. Nabi itu tidak pernah panggil istrinya dengan panggilan kasar. Aisyah, kata Nabi tidak bilang sasa, is, tapi kata Nabi, ya Humairah, wahai istriku yang cantik jelita, pipinya merah merona, kemerah-merahan kayak apel Australia. Bukan apel Malang, Pak, hijau. Cantik itu Aisyah, dia mirip-mirip. Tidak ada yang mirip di sini. Itu di belakang kukira apel, ternyata salak, Pak. Ya. Coba, Nabi, ini mohon perhatian Bapak Ibu, sekarang ini, Nabi itu kalau pulang ke rumah, tidak pernah membawa pangkat jabatannya masuk ke rumah. Jadi jabatannya sebagai kepala negara, panglima perang, Nabi Rasul disimpan di luar. Yang masuk ke rumah, suami dari istrinya, ayah dari anak-anaknya, datuk dari cucu-cucunya. Kekeliruan terbesar orang tua saat ini membanggakan jabatan sama anak-anaknya. Padahal mohon maaf, anak-anak tidak butuh jabatan. Pak Camat, berapa putra-putri Pak Camat? 3. Selama Pak Camat menjabat Camat Baranti, pernah enggak anaknya Pak Camat bilang, Pak Camat? Anaknya Pak Camat tidak butuh camat, Pak. Pasti dia panggil Bapak. Ya. Saya sudah 4 tahun lebih jadi ketua Basnas. Tidak pernah sekalipun anak saya bilang, Pak Ketua. Anak tidak butuh ketua, anak butuh bapaknya. Sekarang ini pulanglah ke rumah, dibutuhkan sama anak-anaknya. Ibu-ibu, jangan banggakan jabatan di luar. Pulang ke rumah cuma 3. Istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya, nenek dari cucu-cucunya. Dan itu Nabi. Kalau Nabi sudah pulang ke rumah, disambut oleh seluruh anggota keluarga dengan senyuman bahagia. Jadi ciri bapak-bapak yang sukses, kalau pulang ke rumah, seluruh penghuni rumah senang. Istri gembira, anak gembira, cucu gembira. Itu bapak yang hebat. Bapak gagal sebagai bapak kalau pulang ke rumah, anak-anak lari masuk ke kamar ketakutan.
Begitu bunyi motor, masuk, nambah itu bapak, berarti bapak gagal. Enaknya tong itu kalau bunyi motor, keluar anak-anak, papi datang. Istrinya saking semangat, tak balik, pipa datang. Bukan pipa ibu, papi. Jadi, sampai di rumah, Nabi main-main dengan anaknya, cucunya. Itu Nabi Pak, Ibu, Bu. Nabi Pak, kalau minum air di rumah, tidak pernah dihabiskan 1 gelas. Kenapa? Aisyah istrinya Nabi punya kebiasaan menunggu sisa minuman suaminya, baru Aisyah minum. Jadi bukan 2 gelas. Dan sebelum Aisyah minum, dia tanya dulu Nabi, ya Rasulullah, di mana tadi bibir tak menempel? Lalu Aisyah tempelkan bibirnya persis di mana bibir suaminya tadi minum. Sama ibu-ibu disirap, di mana tadi bibir tak? Di kanan, yang kiri dihantam, Pak. Ya Allah. Tapi pernah Nabi habiskan. Pulang dari masjid sholat subuh minum teh. Begitu diminum 1 teguk, tegukan kedua habis tidak tersisa. Biar setetes. Aisyah marah, kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau yang mengajarkan, engkau pula yang melanggar. Mana jataku, kenapa tidak disisakan? Bukan karena saya selalu menunggu sisa minuman tak? Kata Nabi, maafkan saya dek, terpaksa saya habiskan, saya terlalu haus pulang dari masjid. Kata Aisyah, kalau begitu ku bikin yang lagi deh. Iya nak, silakan bikin. Masuklah Aisyah di dapur. Begitu sampai di dapur, kaget Aisyah, mau copot jantungnya. Ya Rasulullah, ampuni saya. Siapa tahu gara-gara ini saya tidak jadi masuk surga. Kenapa? Sampai di dapur, toples yang berisi gula tidak terbuka, dan toples yang berisi garam terbuka. Berarti salah kasih tadi, Pak. Memang masih gelap subuh hari. Buru-buru bikin teh yang baru, kasih gula banyak-banyak. Ya Rasulullah, minum kecepat ini salah tadi, asin sekali itu ya Rasulullah, maafkan saya tidak sengaja. Nabi tersenyum, kata Nabi, itu minaku habiskan semua tadi, dek, karena saya tidak rela bibir tak yang manis harus keasinan. Itu baru suami hijrah. Ibu, Bu, kalau mau tes suaminya sudah hijrah atau belum, besok subuh kalau bikinkan teh atau kopi, jangan gula, kasih garam 5 sendok. Kalau suaminya habiskan, sudah hijrah. Tapi kalau dilempar kopinya, tehnya ke kita, masih golongannya Abu Jahal. Tidak gampang jadi suami. Maka hijrah dimulai dari rumah. Kemudian tingkatkan kualitas ibadah. Salatnya yang biasa di rumah, ayo kita sekarang bergeser ke masjid. Yang biasa di rumah ke masjid. Jadi salat berjamaah terutama. Karena ini yang banyak salah paham, terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, tidak usah lagi dicermakan karena tidak sempurna salatnya di rumah kalau dia dengar azan. Ibu-ibu, ada hadis Nabi, seafdol-afdolnya salat bagi wanita adalah di rumahnya, kalau perlu di kamarnya. Inilah hadis yang paling disukai oleh ibu-ibu yang kutu. Memang Nabi ada hadisnya dan hadisnya sahih Bukhari Muslim. Tapi kapan Nabi ucapkan? Nabi ucapkan di Madinah. Lampu listrik belum ada. Orang kafir masih berkeliaran. Suka ganggu orang Islam, yang diganggu yang lemah, perempuan. Kata Nabi, daripada diganggu ini perempuan, lebih baik di rumah saja. Tidak mau itu perempuan. Tidak, saya tetap ke masjid. Maka Nabi ucapkan lebih afdol. Seafdol-afdolnya sholat bagi wanita adalah di rumah. Sekarang di desa, ayo, kira-kira masih ada yang suka ganggu perempuan kalau pergi di masjid? Tidak ada. Apalagi kalau nenek-nenek, siapa mau ganggu? Nah, anak muda utawarni itu kalau kita tidak ganggu. Jadi kadang-kadang perintahnya benar, cuma salah paham. Jadi kalau tidak ada gangguan, ke masjid.
Kalau kita salah paham ini bahaya ini. Apalagi kalau sama lagi suamita. Kalau gadis-gadis janganlah kalau siang-siang kecuali sama mamanya. Tapi kalau sendirian di rumah ini berlaku. Jadi hadisnya benar, kita salah paham. Ada jamaahku tidak pergi melontar karena nenek-nenek. Saya bilang saya wakili kini. Saya wakili ambil batunya. Begitu 5 meter jalan dia panggil, Ustaz sini dulu. Kenapa? Kaki dulu semua itu pintu tenda. Saya bilang kenapa? Dia bilang menurut informasi bahaya itu kalau perempuan sendiri di tenda diganggu sama orang Arab. Saya bilang informasinya benar nek, bahaya kalau perempuan sendiri, tapi bukan perempuan kayak kita. Kalau nenek kayak kita, nah biar disuruh masuk Arab lari sendiri. Jadi yang malas berjamaah rajin, yang malas sedekah rajin sedekah, ya, yang malas zikir rajin zikir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, karena waktu sudah hampir habis, saya janji tadi tutup untuk harta kita, tolong bawa hartanya ke kuburan. Kadang-kadang kita lupa ini harta. Ada orang punya anak 3, 4, dah memang rumah, dah bagi memang hartanya. Dia bilang, Ustaz, saya ini bahagia mak. Kenapa? Seluruh hartaku sudah kubagi, sehingga kalau saya meninggal anakku sudah tidak bertengkar. Saya bilang kita bagi habis. Untuk kita mana? Dia bilang, oh jangan salah Pak Ustaz, ini pembagian berlaku setelah saya meninggal. Jadi aman. Saya bilang justru itu salahnya Pak. Dia bilang, Ustaz tidak mengerti nih. Saya bagi habis, tapi masih saya punya. Mati Pak, baru udah bagi. Saya bilang, di situ misalah Pak. Mestinya kalau 5 anak tak bagi 6. Anak dapat, ibu bapak juga dapat. Jadi jangan bagi habis. Dia bilang, untuk apa saya mau meninggal? Sebelum meninggal, pakai memang nih. Bangun masjid, bangun pesantren. Jadi jangan bagi habis harta warisan tak. Siapa yang setiap hari bacakan Fatihah bapaknya? Belum tentu, padahal harta warisan orang tua dipakai. Belum tentu nengok ke anak tak kalau meninggal. Jadi jangan bawa semua harta tak di dunia, jangan bagi, simpan sebagian. Kalau 2 hektar, 500 are, 50 are saya punya untuk wakaf pesantren, wakaf masjid, wakaf panti asuhan, sisanya untuk anak-anak. Sehingga kita tidak mati dalam keadaan kehilangan harta kekayaan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada ceramahku yang kasar, tolong dimaklumi karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.